beliau lahir di keluarga yang sangat religius dan keluarga yang bermain dalam dunia kancah politik, ya. Tetapi latar belakang beliau dengan pendidikannya berpindah-pindah dengan guru yang bermacam-macam, ini menjadikan beliau mempunyai pemandangan yang luas. Ya, kita kembali kepada Islam. Kok bisa muncul orang seperti Ibnu Khaldun, ya? Kok bisa muncul orang seperti Ibnu Sina, ya? Sebenarnya Ibnu Sina itu nothing. Tidak ada apa-apanya. Ada sejarah dan fakta nyata tentang Ibnu Sina bahwa beliau adalah salah seorang yang penganut mazhab Syiah, dan beliau ini telah mempunyai akhlak-akhlak yang sangat jelek lah dalam Islam, ya. Namun beliau sengaja diangkat-angkat, padahal orang yang semasa dengan beliau bahkan lebih tinggi kemampuan dan kalibernya daripada beliau itu jauh lebih banyak. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, sedang sekelas Ibnu Sina saja begitu tingginya di mata barat pada hari ini, Avicenna. Apalagi orang-orang yang sekaliber sezaman maksudnya dengan Ibnu Sina, yang jauh lebih daripada Ibnu Sina. Sementara Ibnu Sina yang begitu hina beberapa akhlaknya, memang hina sekali akidahnya apalagi. Jadi jangan terpukau dengan Ibnu Sina, ya. Sejarah nyatanya siapa itu Ibnu Sina ada. Nah, ibarat Allah, itu saja orang yang paling rendah dalam peradaban Islam, istilahnya di pandangan barat sudah sebagai orang yang sangat luar biasa. Apalagi orang yang luar biasa di dalam Islam. Maka tidak salah kalau sempat Umar bin Khattab dinobatkan termasuk orang yang mengalahkan petinggi-petinggi non-muslim seluruh dunia dalam buku yang ditulis oleh Michel Jihad, ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Maka Umar bin Khattab bahkan mengalahkan Isa Al-Masih, yang padahal yang menulis itu orang Kristen itu. Yang menulis adalah orang Kristen. Michel Jihad itu adalah orang Kristen. Ternyata beliau sendiri mengatakan sosok seperti Umar bin Khattab, termasuk sosok-sosok sahabat Nabi, mana saja dilihat belum ada sosok separipurna mereka-mereka ini. Sementara mereka itu adalah ummi, orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis kecuali segelintir kecil dari kalangan mereka. Tetapi lihat bagaimana akhirnya Barat dan Persia, belahan dunia sebelah timur dipimpin oleh Persia, belahan dunia sebelah baratnya dipimpin oleh Romawi. Mereka-mereka ini tunduk dengan orang-orang yang tidak pandai tulis baca. Apa yang menjadikan mereka besar? Al-Quran. Ini yang menjadikan mereka besar. Karena memang Rasulullah benar-benar sangat selektif itu terhadap para sahabatnya. Umar, kamu lagi baca apa? Kata Rasul kepada Umar bin Khattab. Kamu lagi baca apa? Apa jawaban Umar? Ya Rasulullah, ini adalah suhuf Taurat. Apa kata Rasulullah SAW? Umar, kalau seandainya Musa hidup hari ini, dia tidak punya pilihan yang lain kecuali menjadi pengikut saya. Umar, ini juga penekanan Rasul kepada para sahabat. Inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha. La yazighu anha ba'da dzalika illa halik. Yang aku bawa ini jauh lebih terang, lebih sempurna daripada seluruh apapun saja. Tidak akan ada orang yang celaka setelah ini, setelah saya diutus oleh Allah dan membawa Al-Quran ini, kecuali memang orang-orang yang layak untuk celaka. Rasul mengatakan, ya Umar, yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di mana-mana, itu semuanya kalau kalian ikuti, pada hari ini sesat kalian. Coba bayangkan itu, perbandingkan. Sedangkan kitab-kitab suci yang juga turun dari langit dibaca oleh Umar bin Khattab, masih dianggap Rasulullah kamu sesat, Umar. Kononkah lagi kita membaca buku-buku filsafatnya orang sekarang, Al-Quran aja nggak tamat, nggak duduk pemahamannya, nggak jelas, bahkan implementasinya, bagaimana pengamalan juga nggak kabur. Lah sudah membaca buku-buku lain, habis di SD, habis di SMP, habis di SMA, habis di perguruan tinggi, otak yang begini bernilai dan potensinya sangat tinggi sekali, tersia-siakan untuk mempelajari zannu. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Benar pada hari ini, sesuatu yang mereka tinggalkan Al-Quran, termasuk pendidikan Islam. Katanya pendidikan Islam, tetapi anaknya dari kecil dicekokin pelajaran yang melelahkan otak mereka, dan itu adalah zannu. Bagaimana tidak dicekokin dulu dengan Al-Quran dan Sunnah? Setelah itu nantinya ke depannya gampang ngajarkan mereka ahli apa, pakar apa. Setelah Al-Quran menundukkan jiwa dan darah mereka, menundukkan hati dan otak mereka, silakan mereka mempelajari ilmu zannu manusia dan akan diseimbangkan oleh Al-Quran yang sudah ada dalam kepala mereka. Target harusnya generasi pada hari ini adalah kembali kepada Al-Quran. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sekarang ini ada sebuah tren, ya, yaitu dianggap sekarang ini semacam lost generation, ya, yaitu sudah kehilangan generasi kita. Ada istilah semacam hilangnya anak pada abad ini. Ibnu Khaldun menyebutkan, halaman display yang tadi udah minta tadi kan, bukan sini,
Afwan. Yang Ibnu Khaldun tadi, halaman pertamanya, ya. Yang pertama, kenapa kita pada hari ini kehilangan generasi? Ini disimpulkan oleh Ibnu Khaldun. Kenapa hari ini kita kehilangan anak? Dianggap kehilangan anak karena anak itu ternyata tidak menjadikan anak yang mengenal Allah. Anak yang tidak pandai merubah dunia ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap kehilangan anak ketika anak itu tidak menjadi orang besar yang berpengaruh untuk agama, dunia dan akhirat. Ibadallah ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Ini kali lepas. Baik. Ini adalah adik kandung saya. Jadi jangan khawatir kalau saya akrab dengannya, ya adik kandung. Masalahnya ini disiarkan di TV loh. Ya, Faisal TV nanti akan menyebar supaya tidak salah sangka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang pertama, orang sekarang, dan memang kenyataannya seperti itu ya, para orang tua, para pendidik juga demikian. Orang sekarang terlalu berlebihan di dalam memberikan kebebasan dan memanjakan anak. Dianggap itu adalah cara pendidikan yang benar dan baik. Biarkanlah dia, kan begitu kan? Biarkanlah dia, nanti dia nggak berkembang kalau terlalu banyak diarahkan. Astagfirullahaladzim. Yang biarkan dia itu ketika dia sudah memayis. Sementara anak-anak kecil nggak bisa dibiarkan. Dia beli coklat, dia beli permen, dia beli bonbon, dia beli makan-makanan yang beracun, yang berbisa pada hari ini. Contoh di makanan saja dulu. Belum lagi masalah apa yang akan ditontonnya, apa yang akan dipelajarinya, apa yang akan dibacanya. Lagi pula internet yang sudah mudah diakses oleh anak SD dan sebagainya. Biarkan sajalah dia, dengan cara itu dia pintar. Apakah seperti itu? Ini cara pendidikan barat. Ini cara pendidikan yang menyesatkan dan menjadikan anak menjadi sampah di tengah masyarakat dan calon-calon menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Khaldun menyimpulkan pertama, kenapa kita kehilangan generasi? Kenapa kita kehilangan anak pada hari ini? Karena dari awal kita mendidik anak itu dengan konsep memberikan kelapangan dan kebebasan untuk bebas. Biarkan saja. Nanti dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ya setelah anak babak belur, baru dia tahu. Begitu yang kita mau. Alangkah sesatnya pendidikan seperti ini. Sementara kita akan dengarkan konsep-konsep Islam yang sangat vital sekali tentang masalah pendidikan anak mulai dari usia dini. Tidak benar itu konsep barat yang mengatakan biarkan. Sehingga nanti dia kenal komputer tanpa ada pembimbingan, kenal TV, kenal segala macam tanpa pembimbingan, diberikan HP. Orang tua sekarang merasa belum canggih kalau anaknya belum pegang HP dan belum mengerti HP. Apakah ini bukan sebuah kesalahan dalam cara mendidik anak? Iya, sebuah kesalahan besar. Dan ini adalah cikal bakal pertama kenapa kita kehilangan generasi, karena anak dari awal tidak dituntun. Apa itu bahasa Indonesianya? Kalau kata bahasa Minang itu bahasa Padang batuang. Yang ada rabuangnya itu. Betung apa ya? Bambu. Bambu. Sebelum bambu itu matang, besar, mengeras, dia akan dimulai dengan rebung yang bisa kita masak. Nah, kalau kita ingin berbentuk seperti apa, mengarah kemana bambunya, ya seperti apa? Itu ketika dia masih mulai dari rebung, itu mulai dibina. Mulai kalau istilahnya ditopang ke sana kemari, biar dia jelas mau berdiri tegak, atau mau condong ke kanan, mau condong ke kiri, ke muka, ke belakang, itu terserah mau diapakan. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi liar. Kalau sudah besar, udah jadi liar, susah. Ibarat orang Padang mengatakanlah jadi batuang kaba alai. Sudah jadi bambu keras, mau diapakan lagi, membentuknya udah nggak bisa. Nah, membentuk itu baru bisa ketika dari dini. Mungkin dalam hal ini, walaupun beliau cukup kontroversial di tengah-tengah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf ya, tapi cukup bagus juga sarannya di bidang yang ini. Apa? Yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Majelis Ulama seluruh dunia, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia. Beliau mengatakan, saat ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, hamil, datang kepada beliau, Ustadz, kami ingin punya anak yang soleh. Gimana caranya? Beliau mengatakan, telat kalian. Loh, kami belum punya anak, kok dibilang telat? Pengen punya anak yang soleh waktu sebelum kalian belum nikah. Didik kalian menjadi soleh, maka karakter kalian yang soleh itu akan menjadi cikal bakal untuk calon anak kalian. Lalu pilih pasangan yang soleh, yang berilmu, yang bertakwa, yang soleh. Nanti akan menjadi calon ibu atau calon ayah yang soleh dari anak-anak kalian yang soleh. Coba lihat. Kalau pendidikan Islam itu bukan anak sudah jadi besar, udah punya otak, udah besar tamyiz, bukan begitu. Tetapi dimulai malah sebelum berumah tangga, mulai mendidik anak itu begitu. Mana ada konsep pendidikan yang lain seperti itu? Islam cuma yang punya. Dan Ibnu Khaldun
membongkar fakta. Salah satunya beliau mengatakan, kenapa kita kehilangan generasi pada hari ini? Karena orang sekarang kebablasan memberikan kebebasan kepada anak. Kita saja belum lagi lahir tuh anak, sudah ada konsep pendidikannya dalam Islam. Bagaimana kita sedang hamilkan anak? Ya. Bagaimana ketika kita sedang hamilkan anak? Apa yang harus dilakukan? Apa yang mesti ditinggalkan? Apa yang mesti dijauhi? Dan ini berpengaruh kepada anak kita. Maka kalau mau mendidik anak sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum kita menikah. Adakah konsep yang lain seperti itu? Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul pun berdoa dalam Al-Qur'an ini, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi terlalu berlebihan dalam memberikan kebebasan kepada anak-anak, ya. Kalau orang Padang mengatakan, jadi saya nggak apa-apa terlalu banyak pakai istilah Padang, mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Sayang anak, acuk dipatangihkan, sayang bini, acuk ditinggal-tinggan. Ini pepatah Minangkabau. Apa artinya itu? Sayang anak, acuk dipatangihkan itu, kalau memang sayang pada anak, bukan semua keinginannya diberi. Biasanya anak kalau nggak diberikan nangis. Sampai gulung-guling. Kalau memang sayang pada anak, dia minta es. Kita tahu dalam buku Talbis Iblis oleh Ibnul Jauzi, bagaimana Rasulullah SAW di halaman 260-an, dalam terjemahannya ya, menjelaskan bahayanya minum es ini. Ya, meminum yang dingin-dingin dilarang dalam Islam, karena akan mempunyai pengaruh setan kepada manusia yang bersangkutan. Coba di antara kita, berapa banyak yang anaknya sendiri masih dijalin dengan es. Bahkan dirinya sendiri. Jadi jelas Rasulullah melarang itu. Begitu juga minum-minuman terlalu panas. Kita suka kali minum teh panas, kopi panas, segala macamnya. Afwan ini, coba baca. Kalau sayang sama anak, kita tahu anak-anak itu mana makanan yang pantas atau tidak pantas baginya. Yang paling fatal kalau orang tuanya nggak tahu ini makanan boleh atau enggak. Ini makanan itu halal, oke, ada merek halalnya. Thayyib enggak? Dalam Islam itu kan halalan thayyibah. Bukan hanya halal, ada LP Pomui, halal. Udahlah, nyaman aja beli untuk anak ke rumah. Ternyata ada kandung-kandungan yang bisa membuat lemah otak anak, bisa membuat berubah karakter dan mentalitas anak. Makan itu berpengaruh loh terhadap apa karakternya. Orang kalau sering makan binatang ini, dia akan punya karakter tertentu. Orang kalau sering memakan binatang itu atau jenis bahan tertentu dalam satu binatang. Contoh, dalam Islam kan kita ini dilarang jangan makan kepala benaknya keledai. Kalau mau ablah, kalau mau bahlul, kalau mau otaknya itu bebal, kalau mau otaknya itu jadi singkik, cara pandang sedikit sekali cara pandangnya, maka makan itu. Orang kalau berniat jahat kepada orang lain, dikatakan ini otak sapi, padahal itu otak keledai. Dan kalau orang itu nggak baca bismillah, pengaruh sama dia. Ya? Kalau dia nggak baca bismillah, pengaruh sama dia. Jadi boon dia. Oon. Jadi bodoh dia setelah itu. Ini salah satu di mana As-San'ani menyebutkan bahayanya makan-makan, karena apapun yang dimakan itu ngaruh. Apapun yang dimakan. Nah sekarang sama anak diberikan kebebasan. Jangan sampai kita percaya kepada anak, dia masih kecil. Anak itu, Masya Allah, kenapa kita jadi orang tuanya? Selemah badannya, untuk ngurus badan dia nggak bisa. Kenapa kita percayakan kepadanya hal-hal yang belum tangkapan dia? Ya, ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya yang kedua, tidak adanya kendali dalam memperlakukan anak-anak. Tidak ada kendali dalam memperlakukan anak-anak. Terlalu mengeksploitasi anak-anak. Terlalu menekan anak-anak sehingga dia kehilangan pula masa kanak-kanaknya. Atau memukuli anak-anak di luar batas-batas yang wajar dalam Islam. Ini kehilangan kendali dalam memperlakukan anak. Sering orang tua seperti itu. Masya Allah. Rasulullah SAW persaksian Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. 10 tahun saya mendampingi Rasulullah di Madinah ini. Bagaimana siang malam beliau, bagaimana beliau dengan keluarga. Kami yang anak-anak tidak pernah dibentak oleh Rasulullah. Dan kami pun belum pernah mendengarkan beliau bertengkar dengan istrinya dan membentak istrinya. Anak-anak itu bukan makanan bentakan. Nah kalau pendidikan sekarang kebablasan bukan hanya bentakan. Di samping bentakan, tamparan juga jalan. Tendangan juga jalan. Astaghfirullah ya Allah wa atubu ilaih. Padahal kucing binatang kesayangannya, anjing binatang yang mahal harganya, itu dimanjakan istilahnya sampai begitu ya. Nggak tega kalau sempat disakiti. Kalaupun makan makanan kesukaannya, udah dimaafkan saja. Tapi coba kalau tuh anak, kata-kata kasar terlontar, ya. Kemudian pukulan-pukulan juga keluar.
cara pendidikan anak yang tidak terkontrol seperti ini. Beliau mengatakan kita kehilangan anak ketika anak melihat bagaimana di depan matanya ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihatnya. Dia lihat ibu bapaknya bertengkar, keluar kalimat yang tidak baik, merekam tuh anak, merekam anak. Kemudian bagaimana si bapak menempelkan tangannya ke pipi ibunya. Dia lihat si anak. Ini semuanya berpengaruh. Padahal kaum muslimin yang kami muliakan, dalam Islam itu anak sudah pandai saja dia untuk jangankan pandai berjalan lagi, pandai merangkak saja, udah nggak boleh tidur bersama orang tuanya di kamar. Udah nggak boleh tidur bersama dengan orang tuanya di kamar. Nanti lihat olehnya orang tuanya sedang beribadah suami istri ya. Anak itu melihat, mungkin dia belum pandai bicara, mungkin, tapi rekaman itu segar. Rekaman itu segar. Hamba Allah yang kami cintai. Saya dulu mungkin tak usia 2 tahun atau baru pandai jalan lah, saya ingat. Dibawa ke Sungai Dangkal. Sungai itu mungkin untuk kami yang anak-anak saja, hampir dekat lutut saya lah, baru umur 2 tahunan. 2 tahun itu pandai apalah istilahnya ya. Tapi maaf ini, di kampung kami itu kan punya kebiasaan. Ibu-ibu itu mandinya tidak memakai pakaian sama sekali. Lah saya karena dianggap anak-anak kecil, itu anak usia itu berapa usianya? Anak udah sampai 2 tahun tuh. Itu yang digendong berapa usianya? 1,5 tahun. Mungkin usia saya itulah. Saya masih kecil betul. Kok saya ingat? Karena saya ingat saya tinggal di kampung itu di usia sekian. Ini orang tua yang ngasih tahu saya usia saya sekian. Saya dibawa sampai sekarang, maaf ini ikhwah yang kami cintai. Saya masih ingat apa-apa yang saya lihat dulu di sungai itu. Saya masih ingat apa yang saya lihat. Usia kecil. Ini rekaman seorang anak ya, rekaman seorang anak. Jadi jangan main-main. Oh ini anak kita masih kecil kok, jalannya gue belum pandai, apa salahnya? Saking sayang sama anak, lalu anak ditaruhkan dekat dengan kita. Lalu terjadi hubungan ibadah antara suami istri ini. Maka anak menyaksikan dan dibiarkan saja. Apa yang ditonton oleh anak kecil-kecil, apakah kita tidak tahu tontonan itu akan mempengaruhi karakternya di jiwanya? Inilah dia terlalu berlebihan di dalam memperlakukan anak ini. Nggak apa-apa, ini anak masih kecil. Astaghfirullah ya Allah wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Yang ketiga, beliau mengatakan, kenapa kita kehilangan generasi pada hari ini? Terlalu berlebihan dalam menuruti kehendak instingtif anak dan tidak ada kendali yang mendasar. Sehingga menyebabkan hilangnya jutaan-jutaan anak kita yang lahir di luar perkawinan yang syah. Ya. Kehilangan ini maksudnya kita terlalu melepaskan kepada anak-anak ini ya, berlebihan sekali menuruti kehendak instingtifnya. Kehendak instingtifnya apa? Ya sudah, pahami saja kita orang para pendidik, kita mengerti. Anak-anak mungkin menurut kita, wah mereka ini anaknya suka menggambar, suka melukis, lalu kita arahkan dia untuk menjadi seorang pelukis yang besar. Padahal kita tahu pekerjaan itu tidak benar. Anak kita mungkin mendengar musik sebentar suka nari-nari, wah ini ada bakat nari ini, gitu kan? Lalu diarahkan ke situ. Enggak dikacai dalam menurut syariat gimana, narik boleh enggak gitu kan? Apalagi anak perempuan. Ya, melukis itu bagaimana menurut Islam? Apakah boleh melukis wajah orang, boleh melukis makhluk hidup segala macamnya? Akhirnya kita arahkan anak kita ke arah pekerjaan yang tidak layak dan tidak pantas untuk anak kita. Ibarat Allah masyarakat muslimin yang kami muliakan. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak jauh beda. Di tingkat perguruan tinggi di Indonesia, ini miris hati kita mendengarnya, tanpa menyebutkan nama akademinya, tapi seluruh Indonesia hampir seperti itu. Apa ya? Mahasiswi yang baru masuk itu dalam masa apa itu namanya, pas baru diterima belajar itu apa namanya? Ospek. Oh masih istilah lama ya? Ya. Masa orientasi itu, kalau MOS itu kan tingkat ini. Ini enggak yang tingkat mahasiswi loh. Nah, ya oke. Jadi salah satu pendidikan yang diajarkan situ diadakan acara nonton bareng. Karena berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Yang dilihat apa di situ? Yang dilihat adalah perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan oleh suami istri yang layak melakukannya di tempat tertutup, di ruangan tertutup, di rumah-rumah mereka, itu yang ditonton. Begini loh cara memproduksi anak. Ngapain ngeliat urusan kayak gitu? Tanpa dikasih lihat kayak gitu aja kita ngerti, kan begitu kan? Tapi disuruh nonton, laki-laki perempuan suruh nonton gitu. Itu cara pendidikan sekarang. Lalu menyelesaikan pekerjaan dirancang laki-laki berdua lawan wanita berdua. Buat selama sekian hari, sekian minggu, selesaikan tugas ini.
Tujuannya apa? Agar rusak generasi ini memang. Makanya alladzina kafaru yufsiduna wa la yuslihun. Orang kafir itu taunya di muka bumi ini cuma merusak dan mereka tidak akan melakukan kebaikan. Disinilah makanya tidak kita percayakan orang kafir untuk urusan-urusan yang bisa menyelamatkan manusia. Jangan percayakan pada orang kafir. Orang kafir itu kal an'ami balhum. Titik. Itu kesimpulan Allah. Allah itu Ustadz itu terlalu ekstrim tuh Pak Ustadz. Lah ini manusia sok merasa lebih tahu daripada Allah. Allah yang mendidik manusia, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki manusia, Allah yang lebih tahu kelemahan manusia, dan Allah yang maha tahu cara mendidik manusia. Ketika Allah mengatakan kalau kamu lakukan ini hasilnya begitu, kalau kamu lakukan ini hasilnya begini, itu adalah ilmu Allah dan itu Allah tuangkan dalam Al-Quran. Sekarang dilarang oleh Allah, kita langsung membantah. Itu terlalu berlebihan Pak Ustadz, nggak maju kita. Lalu maju apa? Maju seperti binatang. Itu yang diinginkan oleh manusia. Sekarang ini dengan peradaban mereka yang sebenarnya bukan tidak layak disebut dengan peradaban. Makanya pakar-pakar dan pemikir barat sekarang mengatakan peradaban yang ada pada hari ini tidak layak disebut lagi peradaban. Islam yang pernah berjaya di muka bumi dulu, itulah sebenarnya peradaban. Itu yang mengatakan adalah orang-orang non-muslim. Saking jenuhnya, saking muaknya dia melihat apa yang terjadi pada hari ini. Kita kembali yang nomor 4. Di nomor 4, nah ini salah satu sistem yang terbentuk dalam rangka merusak generasi dan memang kita betul sudah kehilangan generasi. Apa yang nomor 4? Memberikan kebebasan kepada wanita terlalu berlebihan sampai keluar daripada batas-batas kewanitaannya dengan atas nama apa? Emansipasi wanita, hak-hak azazi kaum wanita dan sebagainya, sehingga wanita itu dan laki-laki sama, lalu mereka dilepaskan ke jalan-jalanan, bekerja di kantor-kantor, mengisi mal-mal, bahkan harus menjajakan dirinya, lah itu hak azazinya, segala macam diberi kebebasan. Mereka bercampur baur dengan laki-laki dan wanita. Allah dalam pendidikan langit mengatakan wanita di tempatnya wanita, laki-laki di tempatnya laki-laki. Tidak boleh ada ya seperti ini aja deh, udah kena kita ini. Ini kalau dalam Islam ibarat Allah yang kami muliakan. Lah Pak Ustadz, jangan terlalu berlebihan lah. Nah ini orang yang sok merasa lebih pintar daripada Allah. Jangan terlalu berlebihan. Allah melarang, dia mengatakan jangan terlalu berlebihan. Bukankah ini sok merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibarat Allah yang kami muliakan. Wanita-wanita sekarang ini akhirnya kehilangan kewanitaannya dan fitrahnya. Coba lihat banyak anak-anak yang ditelantarkan. Gara-gara ibunya sibuk kerja di luar. Anak-anak diserahkan pada pembantu. Lah namanya pembantu, kelas pendidikannya juga kelas berapa, kadang-kadang SD juga nggak tamat, bahkan ada yang nggak masuk SD. Pembantu, itu yang akan mengisi otak anak kita di masa-masa emasnya anak itu. Astagfirullah ya Allah. Mestinya seorang ibu itu madrasah bagi anak-anaknya. Seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Dialah ustazahnya, dialah gurunya. Siapa namanya yang subhanallah melahirkan anak-anak yang masya Allah, padahal dia adalah seorang pengusaha, dia adalah seorang aktivis wanita di luar, pebisnis, ya orang bagaimana hasilnya dari anak-anaknya? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memberikan contoh nyata ketika ibu langsung mendidik anak dan dia bukan sibuk keluar, anaknya jadi anak-anak besar yang luar biasa, nggak butuh sekolah di luar. Nggak laku alufas. Nggak laku arisalah, nggak laku cara mutiarati, nggak laku. Kenapa? Ibu-ibu udah konsentrasi mendidik anaknya. Kalau begitu Pak Ustadz, kami kan juga harus dididik. Ya, kalau mau insya Allah ada pendidikannya. Ya. Tapi setidak-tidaknya kita buat semacam ini. Jangan sampai kita kaum wanita kehilangan kewanitaan kita. Sekarang kan bermunculan istilah wanita-wanita luar biasa bermunculan di kota Payakumbuh. Luar biasa bagaimana? Biasa di luar. Suaminya telantar di rumah temenung sendirian. Istrinya udah banyak di luar. Udah ngurusin orang terus. Anaknya nyambil. Suaminya suruh masak sendiri. Kalau perlu nasi bungkus. Prihatin kita nasib rumah tangga muslim pada hari ini. Memang betul-betul ibu-ibu luar biasa. Mudah-mudahan tersinggung. Disinilah Al-Quran tidak salah kalau Allah menurunkan pertama ayat yang diturunkan itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama
bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, perintah untuk berilmu. Kita kembali kepada supaya kita tidak kehilangan lagi generasi di masa yang akan datang. Supaya kita tidak kehilangan anak. Pada hari ini senang hatinya anaknya juara 1 di sekolah. Tapi anaknya tidak sholat, dia tidak gelisah. Anaknya tidak menutup aurat dan tidak dilatihnya dari sekarang, nyaman-nyaman saja. Prinsipnya kan belum lagi baligh Pak Ustadz. Kan belum lagi mumayyiz. Kenapa harus dilatih dari sekarang? Padahal Nabi Muhammad SAW dalam cara mendidik anak, kalau dikatakan Nabi Muhammad, jelaslah manusia paling sempurna untuk ukuran kita orang beriman, orang-orang Islam. Nabi Muhammad adalah standar, ya kan? Nabi Muhammad itu mulai mendidik anak itu dalam usia anak-anak mulai merangkak, maksudnya mulai dibawa oleh beliau ke masjid. Hasan Hussein itu dibawa Rasulullah menuju ke masjid. Mereka rangkak, akhirnya duduk, mereka bertenggek di tengkuk Rasulullah dan beliau sedang sujud. Lama beliau sujud. Apa sahabat-sahabat di belakang mengira terjadi sesuatukah pada Rasulullah? Kok begini lama beliau sujud? Kemudian dalam Sahih Bukhari, salah seorang sahabat berkata, saya beranikan diri saya dalam sujud itu. Dia angkat kepalanya dan dia melihat ke arah Rasulullah. Ternyata cucunya sedang bertenggek di tengkuknya. Nah, Rasulullah biarkan terus dan dia memperbanyak saja doanya, dia memperbanyak zikirnya, ya. Kemudian sampai cucunya lari meninggalkan posisinya. Lihat bagaimana Rasulullah membiarkan cucunya bersama-sama dalam suasana ibadah. Kalau orang sekarang, coba tuh anak ribut di masjid sedikit, pergi kamu, meribut kamu di masjid pula. Membuat anak-anak takut dengan suasana masjid. Membuat anak-anak lari daripada suasana ibadah. Ini tidak mendidik, ya. Kalau anak-anak terribut, ya namanya juga anak-anak. Kalau nggak mau ribut, kasih plester sininya, biar diam. Ya. Lalu ikat kakinya, kasih gantung di tiang sana. Beres. Tapi kan bukan kayak gitu Nabi biarkan. Ini cara Nabi mendidik anak. Dari usia dini udah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita kepada Iqra, perintah dari Allah agar manusia ini diwarnai dengan ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang memberikan ilmu kepada manusia dari apa-apa yang sebelumnya mereka tidak punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud ilmu adalah segala sesuatu yang Allah langsung sumbernya, Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan isi Al-Quran itu dengan sunnah-sunnah beliau. Maka utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Alkitab dan yang serupa bersamanya, yaitu sunnah. Itu adalah ilmu. Di luar daripada itu bukan ilmu namanya. Di luar daripada itu adalah zannu. Iyattabi'una aktsaruhum illa zanna. Kebanyakan mereka hanyalah mengikuti zon-zon. Zon-zon apa? Ilmu pengetahuan karangan manusia. Ini yang kebanyakan diikuti oleh orang pada hari ini. Anaknya dimasukkan ke SD umum, dimasukkan ke SMP, dimasukkan ke SMA, lalu dimasukkan perguruan tinggi, dan dia merasa sudah lepas tanggung jawabnya sebagai seorang tua. Sudah senanglah dia bahwa dia sudah melepaskan anaknya ke tingkat pendidikan S1. Nanti dia sambungkan lagi S2-nya di Australia, atau di Kanada, atau di Oxford, atau di Cambridge dan lain-lainnya. Dikirimnya anak, wah, udah merasa orang tua yang paling bertanggung jawab, sukses mendidik anak. Lalu anaknya jadi gubernur, anaknya jadi menteri, udah merasa orang tua yang paling berbahagia di muka bumi. Sementara di akhirat nanti, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dekat saling mengasihi dan mencintai di dunia akan memusuhi nanti pada hari kiamat. Aduh, bapak akan mencela anak, anak akan mencaci bapak, istri akan mengutuk suami, suami akan melaknat istrinya. Begitu yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang di dunia dalam rangka menjalankan Al-Quran dan Sunnah, mereka terikat dalam hubungan kasih sayang. Bapak, ibu, anaknya disekolahkan di sekolah Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan yang ada berbasiskan Al-Quran dan Sunnah. Ustazah-ustazah yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar hanya maunya di lembaga-lembaga yang mendidik anak dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang semacam ini akan terjalin terus hubungan baik mereka sampai hari kiamat. Bahkan saling melindungi sampai ke hari kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, sosok Ibnu Khaldun, dia sebenarnya ada silsilahnya ya. Cukup panjang silsilah beliau ini. Ternyata beliau termasuk salah seorang
cucu cicit daripada sahabat Nabi yang mulia, ya, yaitu Wa'il ibnu Hajar. Inilah sahabat Nabi. Berarti ada juga ya darah daripada sahabat, ya ada. Tetapi dalam Islam kan kita juga tidak akan mengatakan pengaruh daripada orang tua itu ada pada anaknya. Kita tidak mengatakan demikian kecuali apabila orang tuanya mewariskan iman dan kesolehan kepada anaknya, insya Allah akan berpengaruh. Kalau seandainya dari bibit yang soleh akan lahir anak yang soleh, ya mudah-mudahan, tapi itu tidak selalu mutlak ya. Nabi Nuh lahir anaknya siapa? Kan'an. Hasilnya bagaimana? Enggak jadi juga. Ya, atau kayak orang mati seperti Azar, lahir anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak selalu mutlak teorinya, asal bapaknya soleh, anaknya mesti soleh, enggak juga. Enggak selalu begitu. Umumnya sih begitu. Asal orang tuanya bagus, anaknya insya Allah bagus. Umumnya begitu. Kalau mereka mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang kita akan menjelaskan secara sebisanya ya beberapa konsep pendidikan yang diwariskan oleh Ibnu Khaldun untuk peradaban umat manusia. Ya, beberapa konsep yang diwariskannya. Pertama, konsep yang pertama, beliau memulai konsep itu dengan dasar mengenalkan hakikatul insan. Perlu nggak kita tahu itu? Wah, perlu sekali. Kenapa? Hakikatul insan yang pertama, dia adalah makhluk. Ketika kita menyebut dia adalah makhluk, apa yang lain yang langsung kita pahami? Khaliq. Dia adalah makhluk. Yang kita pahami berikutnya adalah Khaliq, sang penciptanya. Kalau makhluk, hakikatnya yang kedua merembes kepada apa kewajiban makhluk kepada Khaliqnya? Mengibadahi sang Khaliq. Ya, mengibadahi sang Khaliq. Kita memang nggak disiapkan papan tulis. Bisa dipakai? Baik. Sebentar. Ya. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.